Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismanas Pratiwi dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai litosfer dalam lingkungan geosfer. Dalam bab kali ini kita akan membahas mengenai 4 topik, diantaranya yaitu tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan, pembentukan dan persebaran jenis tanah, pemanfaatan dan konservasi tanah, dan yang terakhir, lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data geologi. Tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Pembentukan muka bumi selain dipengaruhi oleh dalam bumi, juga dipengaruhi tenaga dari luar bumi atau tenaga eksogen. Proses pembentukan muka bumi oleh tenaga eksogen diantaranya sebagai berikut, yaitu 1. Pelapukan, yang kedua erosi, dan yang ketiga sedimentasi. Pelapukan dibagi menjadi 3 diantaranya, yaitu yang pertama, pelapukan mekanik atau fisik, yaitu perombakan batuan yang tidak mengubah unsur kimia batuan tersebut. Pelapukan mekanik dipengaruhi oleh perubahan suhu secara tiba-tiba, pembukaan air menjadi es pada celah batuan, pergerakan air dan laut serta gletser. Yang kedua, pelapukan organik, yaitu perombakan batuan dengan bantuan organisme dan tumbuhan. Pelapukan ini dipengaruhi oleh perjalanan akar tumbuhan, binatang kecil, dan aktivitas manusia. Kemudian yang terakhir ada pelapukan kimiawi, yaitu perombakan batuan yang disertai perubahan susunan kimia batuan. Proses pelapukan kimiawi terdiri atas proses oksidasi dan proses hidrasi. Proses oksidasi yaitu proses reaksi kimia antara mineral batuan dan oksigen. Proses hidrasi yaitu reaksi kimia ketika air sebagai mana zat pelarut terabsorpsi mineral batuan. Tenaga eksogen berikutnya atau yang kedua ada erosi. Tahapan-tahapan erosi ada 3. Yang pertama ada detachment, yaitu pelepasan batuan dari batuan induknya. Yang kedua ada transportasi, yakni pemindahan batuan dari satu tempat ke tempat lain. Yang ketiga ada sedimentasi, yakni pengendapan batuan yang terkikis. Jenis-jenis erosi dibedakan menjadi 4, yaitu erosi air, erosi angin, erosi gelombang laut, dan erosi glasial. Yang pertama ada erosi air. Erosi air adalah proses terkikis dan terangkatnya lapisan tanah yang disebabkan oleh aktivitas atau gerakan air. Erosi air terdiri dari yaitu erosi percik, erosi lembar, dan erosi alur. Erosi percik yaitu erosi yang disebabkan oleh percikan air hujan. Erosi lembar yaitu erosi yang disebabkan oleh lapisan atas tanah yang terdiri atas bahan humus hilang karena terkikis oleh air. Dan yang terakhir ada erosi alur, yaitu erosi yang jika erosi lembar terus berlangsung, lama-kelamaan tanah akan terkikis membentuk alur-alur yang searah dengan kemiringan tanah. Berikutnya erosi gelombang laut. Erosi gelombang laut atau abrasi adalah suatu proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak. Faktor yang menyebabkan abrasi diantaranya yaitu kekerasan batuan, gelombang laut, kedalaman laut, dan jumlah material kerikil. Selanjutnya erosi angin. Erosi angin yaitu suatu peristiwa berpindahnya suatu material dari satu tempat ke tempat lain yang diakibatkan oleh pergerakan angin. Biasanya terjadi di wilayah gurun yang memiliki iklim kering. Kemudian yang terakhir erosi glasial, yaitu proses pengikisan tanah atau batuan yang diakibatkan oleh tenaga cairan gletser atau es. Erosi gletser hanya terjadi di daerah beriklim sedang, daerah yang beriklim dingin, dan di pegunungan. Tenaga eksogen yang terakhir yaitu ada sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan sedimen, termasuk semua aktivitas yang mempengaruhi dan merubah sedimen menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen dibagi menjadi 3, yaitu sedimentasi fluvial, sedimentasi aeolis, dan sedimentasi marin. Sedimentasi fluvial adalah pengendapan material-material yang tersangkut oleh air di sepanjang aliran sungai. Sedimentasi aeolis adalah pengendapan batuan yang dibawa angin dan biasanya terjadi di daerah gurun. Dan yang terakhir sedimentasi marin adalah pengendapan hasil material abrasi di sepanjang pantai.
Selanjutnya kita bahas topik yang kedua, yaitu pembentukan dan persebaran jenis tanah. Pembentukan tanah. Tanah adalah lapisan bumi yang paling atas yang terdiri dari bahan padat, cair, gas, dan mikroorganisme yang secara bersama-sama merupakan tempat tumbuhnya tanaman. Perbandingan komponen tanah yang dibutuhkan tanaman adalah bahan mineral 45%, bahan organik 5%, air 25%, udara 25%. Tanah berasal dari pelapukan batuan dan sisa-sisa bahan organik. Pelapukan ini berlangsung sangat lama. Akibat pelapukan, batuan yang bersifat keras berubah menjadi lebih lunak. Pembentukan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada iklim, kemudian organisme yang hidup di dalam tanah, bahan induk batuan asal, topografi suatu daerah, dan durasi waktu terjadinya pelapukan. Selanjutnya, karakteristik tanah. Secara umum, sifat-sifat fisik tanah yang dapat diamati adalah sebagai berikut. Pertama, keasaman tanah. Tanah yang subur adalah jenis tanah yang memiliki tingkat keasaman yang sesuai. Yang kedua ada warna tanah. Yang ketiga, tekstur tanah adalah ukuran partikel-partikel tanah. Kemudian struktur tanah adalah ikatan butiran-butiran pasir, debu, dan liat sehingga membentuk suatu gumpalan. Yang kelima, ada permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah dalam menyerap air, dan yang terakhir ada konsistensi. Sifat ini sangat berpengaruh terhadap teknis pengolahan tanah. Pada kondisi basah, tanah dapat dibedakan menjadi tanah gembur dan tanah teguh. Dalam keadaan kering, tanah dapat dibedakan menjadi tanah lunak dan tanah keras. Selanjutnya, struktur lapisan tanah. Ada beberapa perbedaan karakteristik tanah, diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, tekstur tanah. Tekstur tanah dapat dibedakan berdasarkan ukuran butiran tanah. Kedua, struktur tanah atau bentuk tanah mengacu pada cara butir-butir tanah ini terkelompok atau menggumpal bersama dengan bentuk dan ukuran yang bervariasi. Yang ketiga, warna tanah menunjukkan komposisi kimiawi dari batuan induknya. Yang keempat, ada permeabilitas tanah atau kecepatan air untuk meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Dan yang terakhir ada porositas tanah atau jumlah ruang kosong yang dimiliki tanah. Ruang kosong ini disebut juga pori-pori tanah. Batuan induk yang lebih dulu mengalami pelapukan adalah bagian yang tersingkap di permukaan. Setelah cukup lapuk dan tidak terlalu keras, makhluk hidup dapat beraktivitas dan menyebabkan pelapukan terjadi di bagian yang lebih dalam. Oleh karena itu, tanah terdiri atas lapisan-lapisan yang disebut juga horizon tanah. Ada beberapa horizon tanah jika diurutkan dari permukaan, yakni sebagai berikut. Pertama, horizon O atau horizon organik adalah lapisan tanah paling atas. Kemudian horizon A terdiri dari material organik berwarna gelap yang disebut humus. Horizon E atau horizon eluvial adalah lapisan tanah yang berwarna lebih terang akibat pencucian intensif. Selanjutnya, horizon B adalah lapisan material hasil pencucian di horizon eluvial yang terkumpul. Kemudian horizon C adalah lapisan tanah terbawah, dan yang terakhir horizon D atau R adalah horizon tempat batuan induk yang belum mengalami pelapukan berada. Kemudian kita bahas jenis-jenis persebaran dan pemanfaatan tanah. A. Tanah vulkanis atau tanah gunung api adalah tanah hasil pelapukan bahan padat dan cair yang keluar dari gunung berapi. Tanah ini sangat subur karena mengandung unsur hara atau mineral. Pemanfaatannya digunakan di daerah pertanian dan perkebunan. Tanah vulkanis ada dua, yaitu tanah regosol dan andosol. Tanah regosol ciri-cirinya berbutir kasar, cocok untuk tanaman palawija dan tembakau. Kemudian tanah andosol ciri-cirinya berbutir halus, berwarna abu-abu. Tanah ini sangat subur dan cocok untuk pertanian. B.
Tanah aluvial, tanah dari endapan lumpur aliran sungai. Umumnya tanah ini subur dan terdapat di sepanjang aliran sungai. C. Tanah gambut atau tanah rawa berwarna hitam. Tanah gambut ini mengandung banyak air dan bahan organik yang tinggi. Tanah ini dimanfaatkan untuk persawahan, palawija, dan tanaman perkebunan. D. Tanah potsolik. Tanah ini terbentuk dari batuan kuarsa, cocok untuk tanaman karet, pinus, dan akasia. E. Tanah kapur. Tanah ini hasil dari pelapukan batu kapur. Tanah ini baik untuk jati dan palawija. Dan F. Tanah litosol. Tanah berbatu yang berlapis tanah yang tidak begitu tebal, cocok untuk pohon-pohon besar. G. Tanah latosol. Tanah ini merupakan jenis tanah tua, cocok untuk hutan tropis. H. Tanah podosol atau tanah pucat, mengandung unsur hara yang sangat miskin, tidak subur, dan sulit ditanami. Tanah ini baik untuk tanaman kelapa sawit dan jambu mete. I. Tanah mergel. Tanah mergel, campuran tanah liat, kapur, dan pasir. Tanah ini subur dan cocok dimanfaatkan untuk tanaman jati. J. Tanah laterit. Pemanfaatannya cocok untuk tanaman kelapa dan jambu mete. K. Tanah humus, sangat subur dan dapat ditemukan di bawah batuan dan tumbuh-tumbuhan yang lebat. Tanah humus biasanya berwarna hitam. Selanjutnya kita bahas topik yang keempat, yaitu pemanfaatan dan konservasi tanah. Pemanfaatan tanah. Tanah merupakan tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Manfaat tanah bagi makhluk hidup antara lain sebagai berikut. Tanah untuk lahan pertanian, tanah untuk bahan baku karya seni, bahan baku produksi dan peralatan rumah tangga, tanah sebagai habitat hewan yang hidup di dalam tanah, dan tanah sebagai tempat sumber air. Selanjutnya, perubahan tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dan kerusakan tanah dapat disebabkan oleh alam dan manusia, antara lain 1. Erosi, 2. Perusakan hutan, 3. Tanah longsor, 4. Air hujan, 5. Kehilangan unsur hara dan bahan organik, dan yang ke-6. Penjenuhan tanah oleh air. Selanjutnya, dampak perubahan tanah terhadap kehidupan. Bertambahnya populasi manusia memaksa tanah untuk berproduksi secara maksimal, sehingga tanah mengalami kerusakan dan dampak terhadap kehidupan manusia. Dampaknya diantara lain yaitu daerah atau wilayah tempat tinggal manusia semakin berkurang, pendapatan petani berkurang, dan yang terakhir banyaknya bencana. Selanjutnya, upaya konservasi tanah. Konservasi tanah adalah upaya memelihara dan melindungi tanah yang dimanfaatkan secara teratur dengan tujuan mengurangi dan memberi solusi masalah kerusakan tanah. Upaya konservasi tanah yang dapat dilakukan dengan sebagai berikut. A. Mengurangi besar energi perusak, yaitu air hujan dan aliran permukaan. B. Meningkatkan ketahanan agregat tanah terhadap siraman air hujan dan kikisan dari aliran permukaan. Dan yang terakhir, memperbaiki perlindungan tanah. Program konservasi tanah yang dapat dilakukan secara umum yaitu di bagian hulu, dipertahankan kelestarian hutan untuk mencegah terjadinya erosi. Di bagian hilir, mencegah terjadinya banjir, mengelola mengendapan sungai, dan mengawasi pembangunan pemukiman. Kemudian berdasarkan caranya, terdapat 3 jenis upaya konservasi tanah, yaitu A. Metode vegetatif adalah metode pengawetan tanah dengan cara menanami vegetasi pada lahan yang dilestarikan. Contohnya ada reboisasi. Contour strip cropping adalah bercocok tanam dengan beberapa jenis tanaman semusim dengan strip-strip yang berselang-seling menurut garis kontur. Crop rotation adalah upaya penanaman jenis tanaman secara bergantian dalam satu lahan.
Kemudian yang kedua atau B, metode kimiawi adalah metode konservasi yang memanfaatkan bahan kimia sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan erosi tanah. Tujuannya adalah untuk membentuk tanah solid agar strukturnya dapat diperbaiki dan tanah akan mengalami resistensi terhadap erosi. Dan yang ketiga atau C, metode mekanik adalah metode konservasi tanah melalui teknik-teknik pengelolaan tanah yang dapat memperlambat aliran permukaan. Secara umum terdapat beberapa cara konservasi tanah secara mekanik, yaitu contour plowing adalah pembajak searah garis secara kontur sehingga membentuk alur-alur horizontal. Yang kedua, guludan atau pematang adalah tumpukan tanah yang dibuat memanjang searah garis kontur atau memotong kelereng untuk menahan erosi. Yang ketiga ada terasering dan yang keempat perbaikan drainase atau irigasi. Selanjutnya kita bahas topik yang keempat atau yang terakhir, yaitu lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data geologi. Lembaga yang memanfaatkan data geologi antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan dan Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Bappenas atau Bapeda. Kemudian, lembaga-lembaga yang menyediakan data geologi antara lain yang pertama ada LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, kedua BIG atau Badan Informasi Geospasial, yang ketiga ada Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan yang terakhir ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian ESDM. Selanjutnya ada manfaat data geologi, yaitu untuk yang pertama eksplorasi sumber daya energi dan mineral, kemudian menunjukkan kawasan rawan bencana alam geologi, contohnya tsunami, gempa, gunung meletus, dan tanah longsor. Yang ketiga, penunjang perencanaan pembangunan dan tata ruang, contohnya klasifikasi kualitas lahan pemukiman dan potensi air tanah. Dan yang terakhir, menunjang pembangunan transportasi dan komunikasi, contohnya rencana jaringan jalan, listrik, pipa, dan jaringan kabel telepon. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.